Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafar. Saya perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan Suryani dan Andi Harmin Maulani. Saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan, yaitu PBB, pajak bumi bangunan. Yang pertama, pengertian pajak bumi bangunan. PBB atau pajak bumi bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan dasar bangunan. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan pajak bumi bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam perkembangannya, PBB di daerah perdesaan dan perkotaan menjadi salah satu pendapatan suatu daerah yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pasal 77 sampai dengan pasal 84 per tahun 2010. Yang kedua, dasar hukum PBB. UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi bangunan. B. KMK Nomor 201 KMK 04 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi bangunan. C. KMK nomor 523 KMK 04 1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengamanan pajak bumi bangunan. Kepala Dirjen Pajak nomor PJ6 1998 tentang penggunaan pajak bumi bangunan. Surat Edaran Dirjen Pajak tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak dan perubahan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Subjek PBB. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki penguasai dan atau memperoleh manfaat di atas bangunan. Subjek PBB dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi wajib pajak atau ringkasan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau B. memperoleh manfaat atas bumi dan atau C. memiliki bangunan dan atau D. menguasai bangunan dan atau E. memperoleh manfaat atas bangunan. 1. Hak wajib pajak. Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada kantor pelayanan pajak KPP, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2 KP atau tempat lain yang ditunjuk. B. memperoleh penjelasan keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP dan KPP atau KP2 KP. C. memperoleh tanda terima pengambilan SPOP dari KPP atau KP2 KP. D. memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan fotokopi bukti yang sah
sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain-lain. Menunjukkan orang atau pihak lain selain pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan surat kuasa khusus bermaterai sebagai kuasa wajib pajak untuk mengisi dan mendatangani SPOP. Mengajukan permohonan tertulis mengenai perundang-undangan SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan lanjutkan alasan yang sah. 2. Kewajiban pajak PBB. Mendaftarkan objek pajak dengan cara mengisi SPOP. B. Mengisi SPOP dengan jelas atau benar dan lengkap. C. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi WP dan KPP pertama atau KP2 KP setempat selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima. D. Melaporkan perubahan data objek pajak atau WP ke KPP pertama atau KP2 KP setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan atau pembetulan SPOP sebelumnya. 4. Objek PBB atau pajak bumi bangunan itu atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu yang menjadi objek pajak bumi bangunan yaitu bumi dan bangunan. Bagian B, bumi adalah permukaan atau tanah yang ada di bawahnya. Itu termasuk yaitu tanah, perikanan, empang, ladang, perairan. Itu diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Bagian C yaitu bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakkan secara tetap di bumi, tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha atau tempat yang diusahakan. Itu diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang termasuk pengertian dari bangunan yaitu nomor 1 yaitu jalan lingkungan yang diletakkan dalam suatu kompleks lingkungan seperti hotel, pabrik, dan emplesemennya dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu jalan tol, kolam renang, pagar rumah, tempat olahraga, dan fasilitas yang memberikan manfaat. Itu diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek PBB atau pajak bumi bangunan itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yaitu yang pertama yaitu tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti masjid atau tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu tempat atau bangunan yang digunakan untuk kuburan atau pemakaman umum. Yang ketiga yaitu tempat atau bangunan yang digunakan untuk peninggalan prasejarah atau purbakala atau yang disebut dengan museum. Objek pajak yang digunakan oleh pemerintah yaitu yang dimaksud adalah objek pajak ini adalah pajak yang dimiliki atau yang dikuasai atau yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah. Objek pajak yang digunakan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
menentukan mengenai pajak yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang kelima, tarif pajak itu diatur dalam pasal 5 Nomor 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang tahun 1994. Tarif pajak yang dikenakan antar objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak adalah jual beli objek pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya, yaitu 20%, dan setinggi-tingginya adalah 100%. Dari nilai jual beli objek pajak atau NJOP, besar persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah setempat. Besar persentase NJOP ditetapkan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.